Si bro ada satu metode. SL-nya tahu berapa, TP-nya nggak tahu berapa. Cuma nggak mau dikeluarkan dia, pelit. Kita itu trading itu harus tahu arah, tahu batas. Tahu arah berarti kita tahu arah trennya. Iya. Tahu batasnya, tahu di mana stop lossnya. Iya. Nggak dikasih tahu di mana TP-nya. Itu dia. Tahu arah, tahu Dia tahu batas. batas, nggak tahu arah. Arahnya tahu, Pak Bud. Nggak tahu Ini batasnya. naik kan? Iya, arahnya tahu. Kita trading. Targetnya nggak tahu. Nggak tahu. Oke, welcome back AgriFX Dollar. Mungkin belum telat lah ya, mohon maaf lahir batin ya Pak Bud. Oh iya. Pak Budi lah yang ngucapin. Masih lebaran. Masih lebaran. 1 bulan lah. Puasanya kan 1 bulan. Apanya? Puasanya 1 bulan, lebaran 1 bulan. Iya. Ya, jadi kami mau ngucapin keluarga besar AgriFX Dollar. Oke, keluarga besar. Ngucapin mohon maaf lahir dan batin kalau Kalau bilang keluarga besar gitu kan, pengadapnya ke sana. Karena yang besar sana badannya. agak nyinggung ke situ. Dia mohon maaf lahir batin kalau ada perkataan kami yang salah, ada apa ya mohon dimaafkan lah ya kan. Tapi kalau kami mulai apa lagi ya kayak mana, manusia nggak ada yang luput dari salah ya. Iya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa kalian like, subscribe, and share ya. Jadi malam ini kita akan bahas penempatan stop loss dan take profit yang ideal ya. Oke, Pak Bud, mana lebaran Pak Bud? Pulang kampung lah, mana lagi? Pak Budi seminggu ya, seminggu. Iya, Aku aman kan selama lebaran? aman. Tetap trading. Trading dong. Kalau nggak trading gimana? Kalau penting nggak ada bagi hasil, nggak ada komisi pula. Kalau bro, Aman. aman. Aman lah, Bro. Kita lot kecil. Oke. Oke ya, kalau untuk masalah pemasangan stop loss sama take profit itu kan cara orang tuh berbeda-beda, ya kan Pak Bud? Iya. Ada yang masang stop loss, ada yang enggak juga, ya kan? Nah, kalau yang enggak mau masang stop loss ini tuh mungkin dikarenakan takut harga balik lagi ke TP. Nah, cuma kalau di kita pakai stop loss ini kan lebih safety lagi ya kan. Iya. Cuma kenapa masih banyak orang yang anti pasang stop loss? Nah, itu dulu yang kita bahas ya kan. Nah, kalau Pak Budi sendiri kalau untuk trading itu selalu menerapkan yang namanya stop loss. Iya. Selalu ya Selalu kan. pakai stop loss. Meskipun bisa dikatakan tuh stop loss hunter gitu, tetap rutin selalu Mau menerapkan stop loss hunter juga, yang jelas stop loss itu harus tetap dipakai karena bisnis apapun kita, manajemen resiko itu harus tetap digunakan. Ya karena itu kan Betul. mulai. Enggak, itu betul. Nah, jadi menurut Pak Budi itu penting apa sih stop loss itu gitu loh? Kalau menurut saya sangat penting. Karena kan salah satu bagian dari manajemen resiko ya Iya. kan, dalam trading. Yaitu tadi pakai stop loss. Pakai stop loss. Jadi yang gampang dipakai itu ya stop loss. Jadi tinggal masuk entry market, pakai stop loss, di setting, pakai TP-nya, udah selesai. Kan gitu. Itu yang gampang. Tapi kemarin tuh ada kasus. Kasus apa itu? Ada case lah ya. Jadi ada case itu orang ini dia nggak mau pakai stop loss kayak gitu. Jadi Klien kita. dia nggak mau pakai stop loss karena kalau saya pakai stop loss, saya rugi kalian untung katanya. Kalian tetap dapat komisi. Oh, berarti dia beranggapan ya mau dia rugi atau apa, ya kita tetap untung, makanya kita dia tetap nggak mau dapat pakai komisi stop. gitu kan. Bahasa dia seperti itu. Saya nggak mau pakai stop loss karena apa? Ketika saya rugi, kalian tetap dapat komisi. Iya. Gitu. Jadi gimana? Dia lebih menggunakan ke begitu dia masuk market, stop loss-nya itu sell stop atau buy stop. Jadi misalnya dia buy nih, harusnya kan pakai stop loss nih. Dia nggak pakai buy, misalnya buy 1 lot misalnya gitu kan. Harusnya pakai stop loss, dia nggak pakai stop loss, dia pakai sell stop.
Tapi kalau lotnya over kan nggak masalah kok nggak pakai stop loss Pak Bud. Kalau lotnya nggak over. Iya, kalau lotnya nggak over, nggak pakai stop loss nggak apa-apa. Artinya dia lebih ke bukan manajemen risiko, manajemen modal kan gitu. Jadi dia lebih ke, ya kalau menurut aku, ya namanya perusahaan jasa ya tetap mau dia untung mau rugi tetap biaya jasa harus dibayar kan gitu. Tapi kalau orang yang ya mau dibilang pelit sih nggak pelit gitu. Cuman kalau dibilang nggak pelit masa iya sih berhitungnya ke sana gitu. Saya rugi, kalian tetap untung katanya gitu. Kalian tetap dapat komisi katanya. Saya nggak mau seperti itu. Saya pakai self stop. Itu pengganti stop loss. Menurut dia. Oke ya. Kalau rasanya Bapak lebih nyaman di situ, ya nggak apa-apa lakukan. Dia lotnya over nggak? Nah, Akunnya aman. ternyata lot dia tuh yang digunakan juga off. Menurut saya over ya. Over. Over. Kalau lot over terus tambah lagi nggak pakai stop loss pasti bakalan MC ya kan. Resikonya besar. Gimana sama broker yang nggak ada stop loss Pak Bud? Kan ada platform broker yang nggak pakai Aduh. yang nggak ada stop loss. Bahaya. Jadi Kalian, gimana itu? kalian kalau bisnis nggak pakai manajemen risiko juga susah. Iya kan? Iya. Apalagi kemarin tuh market naik sampai 40 poin ya. 40. Ya semalam gila harga. Masuk aja anggaplah nggak usah di 40 poinnya penuh gitu kan. Masuk satu lot naik dia 30 poin. Udah 30 juta ruginya. Kalau dia masuk satu lot Kalau ya dia kan. masuk satu lot. Kalau 0,1 ya 3.000 dolar ya. $3.000. Nah bahayanya lagi kalau nggak pakai stop loss nih pas market lagi tren ya kan. Pas market lagi tren. Itu kena di situ. Kalau lagi sideways mungkin kena SL Hunter. Nah di situ orang males untuk pasang stop Pasang loss stop Pak Bud. loss. Karena mindset orang tuh SL Hunter nanti balik lagi ya. Iya. Nah, padahal kalau dia menggunakan stop loss, begitu kena stop loss ya udah. Tinggal kalau mau masuk lagi ya masuk lagi, kalaupun enggak ya udah stop trading kan gitu. Dibanding dia tidak menggunakan stop loss, akhirnya floatingnya berkepanjangan, berkelanjutan Iya. gitu. Ya kalau rasa-rasanya penjelasan saya ngambang pakai stop loss terus dilanjutkan dia nggak mau pakai stop loss pakai sell stop gitu kayaknya Bro Fatar lebih familiar dengan coret-coret lah. Jadi teman-teman kita biar bisa lihat gitu loh. Kalau saya kan menjelaskannya yang kalau teman-teman yang udah paham trading saya ngobrol sih dia udah paham lah gitu. Oh ya, sell stop, stop loss kayak gitu. Tapi kalau teman-teman yang belum paham gimana sih gitu. Bagusnya dicoret-coret biar sekalian praktek gitu. Juga padahal tadi belum lempar ke Bang Patar loh Pak Bud. Itu dia. Maksudnya biar nggak ngambang, loh teman-teman, biar nggak ngambang penjelasannya gitu langsung. Kalau bicara stop loss itu sebenarnya penting. Kalau kalian mau trading harus pakai stop loss. Kalau kalian nggak mau pakai stop loss, nggak usah kalian trading. Itu aja intinya. Stop loss tuh wajib, sangat-sangat wajib. Iya. Kalau trading ini kan Pak Bud ada yang bilang harus tega. Iya, Trading ini kita kan harus tega kan. Tega itu maksudnya bukan Bang Tega. Tega itu maksudnya ya harus siap kita Dengan kondisi resiko. rugi, kita harus siap cut loss atau pasang stop loss. Makanan sehari-hari trader lah. Kalau trader tuh aduh kena hantam-hantam sama stop loss, cut loss itu udah biasa. Tapi kalau yang macam Pak Budi bilang tadi itu dia berpikir misalnya dia buy, harganya ternyata turun. Dia berpikir harga ini pasti akan balik lagi. Makanya nanti kalau aku pasang stop loss, kena stop loss, saya habis tuh dia naik lagi Iya. kata gitu kan. Apalagi kalau berturut-turut bro. Apalagi berturut-turut 3 kali aku pasang stop loss, 3-tiganya dia dikenakan. setelah kena stop loss harga lanjut naik lagi. Itu yang salah metodenya tuh gimana bro? Kalau misalnya SL beruntun tuh. Mindsetnya yang salah itu bro. Satu mindset yang salah. Yang kedua mungkin stop loss dia terlalu dekat. Bisa jadi. Stop loss dia terlalu dekat. Aku pasang stop loss, udah kena stop loss, balik harganya. Mau buy mau sell pasti kayak gitu. Katanya terakhir nggak dipasangnya stop loss, nggak dipasangnya stop loss, Kena udah tren. kena tren dia yang habis. Iya kena tren. Pas Lagi kena semalam ya kan. Satu candle panjang tuh. Candle tuh 16 poin ya. Mungkin orang udah nge-sell tuh di harga berapa itulah.
Yang di resisten Oh, dulu. udah banyak Yang di 91. Iya. 91 orang udah banyak yang sell. Karena pikir situ strong ya kan. Lalu pas nah. Nah, jadi kan bro, kadang kan orang bingung juga nih bro. Untuk pasang stop loss itu berapa pip sih gitu? Idealnya. Kalau pasang stop loss, Mm-mm. kalau nggak ada, Apa di setiap pair tuh juga bisa beda-beda atau bergantung sama metodenya? ya kalau stop loss tuh sebenarnya tergantung metode, bro ya, tergantung metode. Jadi stop loss itu nggak bisa kita bakukan harus sekian poin, nggak bisa. Iya. Mungkin di konten-konten sebelumnya pun udah pernah saya singgung juga. Stop loss itu nggak bisa fix. Pasang aja SL-nya 50 pips, TP-nya 30 pips, nggak bisa kayak gitu teman-teman. Jadi beda kondisi market Eropa, Asia, Amerika, beda pair juga. Stop loss itu nggak bisa kita fixkan harus 50 pip, itu nggak bisa. Nggak Jadi bisa secara sukarela lah. nggak bisa sukarela. Jadi aku maunya SL itu 50 pip. Jadi semua open posisi selalu 50 pip. Nggak bisa kayak gitu teman-teman. Teman-teman tuh harus memperhitungkan untuk stop lossnya itu. Beda metode, beda cara stop lossnya. Iya, Nah, beda metode, beda stop lossnya. Kalau misalnya teman-teman itu pakai SNR, support dan resisten misalnya, kan kebanyakan secara teori dengan menggunakan pola SNR ini kan kita di area support itu kan nge-buy. Ya. SL-nya di mana? SL-nya itu di support berikutnya, di bawahnya. Jadi kalau misalnya kita buy di support 1, stop loss-nya itu seharusnya di support 2. Itu pun harus dikasih spread lagi. Jangan pas-pas di support 2, agak di bawahnya. Untuk TP-nya ya mengikutin berapa resiko. Jadi kalau misalnya resikonya itu 60 pips, 50 pips, ya TP-nya juga mengikutin itu. Atau kalau misalnya lebih gampang, TP-nya itu di resisten. Kalau misalnya kita mengambil metode SNR, reversal pada SNR. Atau ada juga misalnya yang pakai line chart, higher high, higher low. Iya. Nah, swing high, swing low. Itu biasanya kalau mereka itu sell di swing itu untuk sell atau buy di daerah swing, itu untuk stop lossnya itu di swing terdekat. Biasanya sih seperti itu. Kalau ditanya, kalau seperti itu bang sering kena SL nggak? Sering juga. Meskipun jauh jaraknya bro. Meskipun jauh jaraknya ya sering juga. Cuman kan kalau misalnya kita sudah menentukan stop lossnya di zona swing itu, kalau misalnya stop lossnya itu terkena, berarti kan trennya sudah berubah. Iya. Contoh, kita udah tahu nih trennya naik, berarti kan kita entry buy. Ya. Kita cari signalnya Ya. buy. Kalau misalnya kita entry buy dan ternyata terkena stop loss, berarti kan trennya itu udah nggak bullish lagi. Berarti sudah beres, sudah break dia. Berarti kan kayak gitu. Jadi break support, berarti trennya sudah berubah. Kalau misalnya break resisten, berarti ya trennya lanjut naik Ke gitu. resisten berikutnya. Kalau Lanjut ke break resisten berikutnya. support, ya lanjut ke support berikutnya gitu. Sebenarnya sih metode ini gampang-gampang aja sih sebenarnya. Cuman yang bikin ribet kan jemaat-jemaat trader ini yang bikin rumit. Misalkan kita metodenya support resisten kan bro. Heeh. Kita buy di area support. Misalnya pivot lah, support resistennya pivot point ya kan. Iya. Kalau kita entry buy berarti di harga support pertama. Contoh ya. Contohnya. SL-nya berarti di support kedua. Support kedua. Nah, stop loss-nya di situ. Stop lossnya Ya di kan? bawah support 2 sedikit lah. Oh, berarti nggak di pas harga support. Jangan pas-pas kali. Kadang kan kenapa Selisih harus spread. stop loss-nya di situ sementara kan situ biasanya harga bakalan reversal lagi gitu. Nah, itu jadi buat nanti harga stop loss tuh geser ke bawah lagi gitu loh, Bro. Kalau kita buy di support kan berarti kan kita berharap tren ini kan bullish. Ya. Kalau misalnya harga sampai ke support 2 berarti trennya udah nggak bullish lagi. Udah beres. Kalau terkena SL berarti udah lanjut beris. Cuma kata orang kan, Bro, di situ pantulan lagi, Bro. Ada Enggak lah, pantulan lagi. di supportnya itu. Jadi kalau misalnya gini dia. Bisa jadi orang tuh nanti juga di layar di situ, Bro. Nah itu. Kayaknya pengalaman. Support 2 nih gitu kan. Masuk Ngapain lagi SL-nya di sini? Nah. Bagus masuk lagi. Habis support 2 masih ada support 3 kan? Ah ini kayaknya nih. Di sini baru Ini pas. udah tuh. golden kan ya kan? Ini udah golden nih. Masuk besar, rupanya tembus. Rupanya tembus. Jadi kan gimana ya psikologinya jadi apa gitu apa namanya bimbang jadinya stop lossnya di mana gitu loh. Bimbang tadi. nah. Jadi kalau misalnya aku contohkan ya. Ini udah lama nggak kena cas lagi nih.
Masih bisa bro? Pasti bisa. Kan nggak bisa. Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Kita beli baru lah hari ini. Nggak, mesti dicas. Jadi kalau misalnya aku contohkan di chart lah ya. Misalnya aku ngerekam pun udah lupa aku caranya ngerekam. Oh Tuhan. Gimana kemarin kita masih weekend, ya kan? Nah, kalau misalnya nih ya teman-teman ya, ini aku contohkan di langsung ke marketnya aja ya. Terus satu lagi aku di sini nggak suka misalnya pakai replay. Kalau kalian nengok konten-konten yang sebelum-sebelumnya kan konten-konten YouTuber yang lain itu kan biasanya kan suka kali tuh pakai replay. Kalau aku nggak suka pula pakai replay. Langsung aja apa adanya gitu. Iya. Jadi kalau misalnya nih kita marking nih yang mana support dan resisten. Contoh resisten kemarin lah. Nah, misalnya di sini ada resisten misalnya ya. Di sini ada resisten. Di sini juga ada support misalnya. Aku gambar-gambar aja nih misalnya nih. Nah, contohnya misalnya kayak gini. Nah, jadi kan kalau misalnya kalian pakai line chart, itu kan cuman garis-garis saja tuh. Saya akan sell di sini, sell lagi sini. Contohnya misalnya di tanggal 17. Nah, di tanggal 17, di sini kan harganya mantul ke bawah. Itu kan berarti kan di sini kan ada resisten. Ya. Dilanjut lagi di tanggal 18, di situ mantul lagi di area yang sama. Berarti kan mengindikasikan kalau sudah 2 kali terjadi pantulan, berarti kan di sini ada resisten. Wajar dong kalau misalnya terjadi pantulan ketiga, misalnya harga itu masuk ke zona itu untuk ketiga kalinya, wajar dong kalau misalnya aku nge-sell. Wajar dong. Nah, mayoritas orang akan sell di sini. Dan memang teorinya seperti itu, sell di resisten, buy di support. Trendline yang di atas harga lagi running itu resisten. Resisten itu bisa berubah jadi support, support bisa berubah jadi resisten. Teorinya seperti itu. Nah, kalau misalnya ketiga ini, di sini orang mayoritas sell. Untuk TP-nya ya bagus ke tren yang berikutnya, bukan ke tren yang berikutnya, maksudnya ke SNR berikutnya. Misalnya kamu marking misalnya ini di sini nih. Dia mantul, ini mantul, di sini juga sering terjadi pantulan. Nah, bikin aja garis-garis seperti ini. Kalau kamu sell di sini, TP-nya di sini. Kalau kamu buy di sini, TP-nya di sini, SL-nya biasanya kan di bawah. Biasanya aku di bawahnya. Kalau misalnya kan berarti untuk SL bisa lebih besar daripada TP. Untuk nggak semua momen, nggak semua entry SL itu harus sama. Terkadang SL itu bisa lebih besar daripada TP, teman-teman. Gak ada patokan itu berarti ya? nggak ada patokannya, Nggak ada tergantung trennya. Atau ini kalau misalnya teman-teman itu pakai SNR ya, mayoritas orang tuh kayak gini nih. Misalnya di sini mereka akan nge-sell nih. Kalau sesuai RNR bro? Ya ini RNR. Oh RNR nggak bisa kita pastikan harus 1:1, 1:2, 1:1,5. Enggak. Terkadang bisa aja nanti TP-nya lebih besar. Ya. Dibandingkan SL-nya. Nah, ini kan kalau kita pakai trendline. Ya. Kalau pakai trendline seperti ini dia konsepnya. Jadi SL-nya itu selalu di swing low terdekat. Swing low di bawahnya. Kalau misalnya kamu sell di resisten, berarti di resisten kedua disitulah SL-nya. Kalau kamu buy di support, berarti SL-nya itu di support kedua yang di bawahnya. Ini kalau misalnya pakai yang trendline. Contohnya ini yang trendline ya. Kalau misalnya kalian pakai pivot point ya sederhana aja sebenarnya. Nah, ini zona resisten, ini pivot, di sini zona support. Nah, kalau misalnya kamu buy di support, TP-nya di pivot, untuk stop loss-nya itu di support kedua. Aku di sini hanya aku bikin hanya sampai di support 1 aja. Kalau misalnya kita tambahkan sampai support 2 bisa aja. Nah, kalau misalnya nih teman-teman nih nge-buy di support, TP-nya di pivot, SL-nya di support 2. Di bawahnya sedikit. Untuk RNR-nya itu bisa 1:4. 1:1,4. Hampir 1,5. Kalau misalnya dibikin RNR-nya 1:1 ya di sini. Nah, kurang lebih di sini. Tapi kalau misalnya saya buy di sini, swing low terdekatnya di mana? Ya ini swing low dia. Supportnya di sini. Nah, ini pas ini. Zonanya di sini. Wajar dong kalau misalnya dibikin agak di bawahnya dikit. Takutnya dia cuman shadow-shadownya aja. TR.
Nah, ini teman-teman, aku paling banyak cakap, gajiku paling kecil. Orang ini diam aja semua. Enggak, bercanda. Berarti kita harus juga perlu tahu kan bro probabilitas metodenya juga. Nah, itu dia. Jadi sebelum trading jangan main barbar teman-teman. Kalian harus tahu dulu metode yang kalian pakai itu apa. Probabilitasnya harus tahu dulu. Karena SLTP nggak bisa ditentukan gitu kan? Nggak bisa. Patokin. Nggak bisa. Kalau Jadi, pakai pivot point seperti itulah nentukan SLTP-nya. TPSL-nya itu sesuai dengan pergerakan market. Kalau range marketnya besar, ya resikonya juga Iya. besar. Tapi kalau range-nya kecil, ya resikonya juga kecil gitu. Kayak pivot point, pivot hari ini itu lebar. Kenapa? Karena range kemarin itu besar. Jadi kalau misalnya range hari ini kecil, cuman 20 poin atau 200 pip. Pivot point besok pun itu dekat-dekat. Dekat-dekat. Tapi kalau misalnya hari ini sampai 40 poin, 400 pip, besoknya itu lebar jauh-jauh dia. Apalagi kalau sampai 60. 60 poin kayak kemarin. Satu hari 60 poin. Berarti sebulan kalau misalnya lu rutin pakai stop loss apa bisa dapat tuh bro? Dapat. Akumulasi profitnya. Dapat. Sementara SL-nya kadang jauh, kadang deket. Dapat. Nah, kalau TP-nya juga kan kadang besar, kadang kecil kan? dapat. Jadi kalau untuk trading tuh ya memang dari awal juga aku bilang nggak muluk-muluk sebenarnya profit untuk trading ini 5 sampai 15% sebulan. Nggak bisa kita Harus berharap 100% balik modal. 100% seminggu, nggak bisa. Itu kan biasanya kan pakai model-model kecil yang $100, $200, kayak gitulah angan-angannya. Jadi 1 minggu langsung 100%. 100%. Kalaupun Kalau bisa MC, 1 hari. kalaupun margin call, ya dia santai-santai aja. Santai aja, karena cuma kecil modalnya. Cuman $100. Iya. Kalau modalnya gede baru. Kalau modalnya gede baru. Makan pun nggak selera. Jadi gitu dia teman-teman. Ya balik lagi sih, kalau sebelum kalian mau trading, yang pertama kalian tuh harus ada modalnya kan, modal untuk ditradingkan. Nah, oke, modal sudah ada. Metode itu kalian backtest dulu. Metodenya kalian backtest, satu metode aja yang kalian kuasai. Nggak usah banyak-banyak. Ini kadang masih baru sebulan terjun di dunia trading, udah banyak kali tahu dia metode. Semua dicobanya. Baru sebulan dia terjun di dunia forex. Begini bang, begini, begitu katanya. Metodenya udah banyak. Pas ditanya, udah tahu nggak win rate-nya berapa? Iya. Untuk metode itu. Apa pula lama kali bang metodenya gitu katanya. Tapi kalau udah kita backtest, kita kan udah tahu kan bro berapa kali kita kena stop loss, berapa Iya. kali kita kena take profit kan. Setelah kita backtest, baru kita tentukan manajemen Iya, risikonya. manajemen risikonya. Modalnya berapa, sesuaikan sama lotnya. Terus risk and rewardnya itu berapa? Risk per trade-nya kita tentukan. Disitulah baru mental itu memang benar-benar aman. Nah, Ya, setelah yang dua tadi itu terbentuk, Pak Bud, barulah kita dapat mentalnya. Iya. Karena kita udah tahu, win rate-nya sekian. Kalau aku rugi sekian, baru mental tuh terbentuk. Jangan kayak yang si kawan yang kemarin itu. Itu apapun tak siap tuh, Pak Bud. Mental tak siap, metode tak siap. Seminggu dapat 9% kecil kali katanya. Nah, Udahlah, itu dia. ternak sapi aja lah aku. Padahal ternak sapi sabar dia nunggu 3 bulan kan. Nah, trading ini tak sabar dia nunggu 3 jam. Iya. Kok 3 jam? 1 jam aja tak sabar dia. Kok belum ada signal, belum ada apa katanya. Mana bisa kita paksakan momen di market ini? Dia salah orang, mungkin dia kayak mana ya aku bilangnya? Ya entahlah, susah lah bilangnya Pak Bud. Autis. Bukan. Dia ya ternak sapi itu bagus juga gitu. Real sektor kan. Iya. Gitu real sektor bagus, apalagi ini mau lebaran Idul Adha kan bagus tuh gitu. Cuman ya gimana ya? Nunggunya sabar dia kan. Nunggunya sabar 3 Nunggu bulan kan. 2 bulan, 3 bulan ini dia sabar. Kita suruh nunggu 1 hari aja. Kok 1 hari, 1 jam. Nggak sabar. Sementara kalau misalnya trading nih, itulah Pak Bud bedanya orang yang baru trading sama yang udah lama trading. Kalau yang baru-baru trading tuh nggak mau masuk aja, mau entry aja, mau pencet aja. Nggak ada momen pun mau pencet aja. Pencet terus. Iya. Nggak apa ya. Mau mencet terus, Kok terus belum terus ada? nggak mau siap menerima resiko. Nggak siap menerima risiko. Udah itu gini. Kok nggak ada signal ini sih? Kok nggak ada signal untuk masuk market sih? Kok signalnya, kok marketnya nggak naik-naik? Tolong dong naikin dong marketnya. Kita disuruh naikin harga. Telepon ke Soros. Kita yang disuruh naikin harga. Tolong dong naikin harganya katanya. Nanti kalau udah rugi dibilangnya lah trading nih judi. Iya.
Trading ini judi, nggak betul tradingnya, aku rugi terus katanya. Dia yang bodoh, market yang disalahkannya. Kesal juga kadang. Kalau kita nggak mau pasang stop loss bro, tapi kita hedging, kan kebanyakan gitu bro. Nggak. Janganlah kalau bisa nih teman-teman ya, hedging tuh dihindarin lah. Kuncian kan? Ya kuncian. Lebih bagus Karena cut loss saja. Banyak mentor juga yang menyarankan ya kita nggak usah pasang stop loss, kita hedging karena salah satu bentuk manajemen risiko. Itu sebetulnya tidak disarankan, tapi bisa dilakukan, boleh dilakukan, dan pilihan terakhir kalau udah nggak ada pilihan lain. Nah, itu. Cuma parahnya Itu tidak hedging itu tidak disarankan. Cuman boleh dilakukan, tapi hanya pilihan terakhir. karena dia nggak mau lihat equity-nya itu nyusut Pak Bud. Ya tapi kenyataannya nyusut. Katanya nyusut juga. Malah makin pusing buka-buka Nanti hedging bukan Bukan yang itu ini susah. balance-nya, dia nggak mau balance-nya itu berkurang. Aduh, yang bisa di withdraw itu equity. Jadi teman-teman itu pertahankan equity aja lah. Kalau balance itu nggak perlu dipertahanin juga nggak masalah. Iya, harusnya kayak gitu. Iya. Metode jangan ganti-ganti teman-teman. Ini udah habis lebaran, ini Berubah lagi metode. ubah lagi metodenya. Atau ganti tahun baru, ganti metode. Ganti metode. Setiap bulan ganti. Setiap bulan ganti metode. Kayaknya nggak hoki aku di main di emas nih. Kayaknya aku main di forex saja, Euro USD. Udah setahun aku trading pakai metode ini kan, sampai ganti 2024 kayaknya harus ganti ini. Udah setahun aku kok nggak profit lagi kan. Ini aja, yang penonton kita ini aja, berani aku challenge, ada nggak kalian 1 bulan itu rutin cuma pakai satu metode? Aku yakin penonton kita pun tak ada. 1 bulan ya, 1 bulan dia cuma pakai satu metode di satu akun. Aku yakin nggak ada. bertahan di satu Di satu metode aja. Dengan segala kondisi, kena stop loss berturut-turut pun dia tetap bertahan. Aku yakin nggak ada. Iya. Karena metode ini kan pilihan banyak Pak Bud. Iya. Bisa A, B, C, itu sampai Z. Pilihan tuh banyak. Kita boleh memilih yang mana aja. Oke. Dan beda mentor, beda metodenya. Iya. Awak kan itu aja. SNR SND dibilang kuno metode itu bang. Itu metode dari zaman Abu Nawas. Si bro ada satu metode. SL-nya tahu berapa, TP-nya nggak tahu berapa. Cuma nggak mau dikeluarkan dia, pelit. Nah, itu untuk manajemen account. Oh, untuk manajemen account. account. Oke. Kalau untuk share secara gratis ke publik, ya gini aja. Tetap SND. Obrolan santai. Oh. SNR SND, follow trend SND. gitu-gitu aja sih sebenarnya. Itu nanti setelah podcast kita tanya Pak Bud. Ini kan Dia nggak tahu, dia tahu SL-nya berapa Pak Bud. TP-nya nggak tahu. berapa. Jadi kayak kemarin, Menyombong waktu kemarin. udah biru katanya kan. SL udah pasti di sini. TP ku mau ku taruh di mana? Padahal judul konten kita SL dan TP yang ideal. Iya, ya iya. kan? gini bro. Aku ingat kata-kata Pak Tito ya dari Traders Family. Kita itu trading itu harus tahu arah, tahu batas. Tahu arah berarti kita tahu arah trennya. Iya. Tahu batasnya, tahu di mana stop lossnya. Iya. Nggak dikasih tahu di mana TP-nya. Itu dia. Tahu arah, tahu Dia tahu batas. batas, nggak tahu arah. Arahnya tahu, Pak Bud. Nggak tahu Ini batasnya. naik kan? Ya, arahnya tahu. Kita trading. Targetnya nggak tahu. Nggak tahu. Pokoknya kalau dia udah berubah tren, barulah stop. Tapi bagus gitu. Ya kan. Banyak profitnya. Iya. Itu, ya kan? tapi itu pun hanya berlaku kalau lagi kondisi tren. Lagi kondisi tren. Kalau kondisinya sideways kayak beberapa hari ini, ya susah juga. Jangan kayak kawan yang sebelah. Mm-mm. Begitu tren dia makin babak belur. Layar. Layer. Udah wajib tuh Pak Bud. Gak mau pasang stop loss. Sell. Heeh. Kita kasih harga pakai stop loss. Pakai TP pakai SL. Udah. Nggak mau. Begitu naik di sell, naik di sell, naik di sell. Stop lossnya nggak tahu di mana. Saya nggak tahu di mana. TP-nya dibuat, stop lossnya nggak tahu. Balik pula ya kan. Balik pun nggak harganya. Orang nggak pakai SL ya, Iya. hanya tahu TP. Hanya tahu TP. Awak Ya, SL kita- tahu. SL tahu. Tahu. TP-nya kita nggak tahu. Orang gonta-ganti metode ya kan? Iya. Awak gonta-ganti broker. Apalagi kita bro. Gonta-ganti broker. Belalang buana. Kita Entahlah. kami berdua kan nggak menetap di sini Pak Bud.
Masuk lagi email yang tadi malam aku screenshot Pak Bud. Iya. Broker lokal apa? Mungkin dari broker lokal. Ada email masuk, servernya kayaknya lagi ada gangguan. Lagi gangguan server. Nah, jadi nggak bisa melakukan transaksi. Waduh. Tapi kalau broker lokal aman, Nggak ada masalah lah. nggak ada masalah. Pokoknya selagi Untuk dana ya, dana aman deh. Dana kayaknya. aman. mana dananya mah. Tapi kalau di broker luar katanya udah ada Udah gangguan ini. server, nah udahlah. Banyak doa aja lah kalian. Banyak-banyak berdoa. Aku alergi broker luar, broker lokal, ada komisi, ada swab katanya. Tahankan kalian lah. Susah memang menyadarkan netizen ini Pak Bud. Udah dikasih metode yang tanpa swab, tanpa kena swab, masih juga, aduh komisinya besar katanya. Komisi, permasalahkan komisi. Balik-balik ke komisi lagi. Itu hidup dia berputar-putar di situ aja Pak Bud. Iya. Berputar-putar di masalah metode, berputar-putar masalah komisi, masalah Masalah swab. Itu aja hidup dia. Udah tradingnya akun kecil, Ditungguin 24 jam. tungguin 24 jam. Gimana lah sekarang entahlah. Padahal kita udah kasih tahu di situ udah ada di situ dibuat gunanya TPSL supaya nggak begadang. Kena TP ya TP, SL ya SL, udah SL, biar iya. nggak kena swab kan gitu. Dan nggak Iya. terlalu mantau kali. Biar ya. nggak terlalu mantau Kalau kali. udah entry. Tapi ini ada kawan yang trading udah pakai TP, udah pakai SL, tetap juga ditungguin Tunggu sampai pagi. sampai pagi. Ini sampai pagi. Yang sialnya lagi udah profit dipasang SL plus 1 poin. Harga udah naik udah 30 poin. Itu Ada juga nanti yang klien-klien ini yang kayak gini pula Pak Bud. Dia udah kita edukasi apa segala macam, tapi dia ngikut signal dari tempat lain. itu dia. Ya kan, ikut signal. Pak, ini trennya udah naik. Enggak, ini kata pialang sana harga turun sampai 1976. 76. Mamam lah itu 1976. Udah jelas-jelas resisten tuh terbreak. Udah terbreak, udah kita kasih harga buy. Walah Tuhan. Karena orang itu kan ngeliatnya mungkin yang di tempat lain itu komisinya kecil bro. Jadi lebih dengerin yang sana bro. Nah, Ini yang trik salah. teman-teman ya. Ini salah satu trik sama teman-teman. Kalau kalian itu coba satu aja pola, misalnya SNR, support dan resisten, itu kalian kuasain aja. Kalian pasti selamat di trading. Kalau misalnya resisten itu udah terbreak, jangan lagi kalian sell-sell. Itu tandanya trennya itu udah berubah, udah trennya naik. Iya. Begitu juga kalau misalnya harga support tuh di trendline itu, zona support itu udah terbreak. Itu berarti trennya itu udah Berubah. bearish. Jangan lagi kalian buy kalian jadinya. Karena itulah nentukan tren tadi tuh. Kalau resisten udah terbreak ya udah break high ya dia naik. Break low ya dia turun gitu. Kalau yang kondisi kemarin oke lah, harga masih sideways itu dari tanggal berapa itu? Dari tanggal 17 April sampai 1 Mei. Dia memang kondisinya sideways. Tapi kalau nggak salah aku TF bilang Mei itu major trend. Major trend. Major trend itu di Mei. Nah, kita nggak tahu apakah major trendnya sudah dimulai gitu ya kan. Yang pasti kalau major trend orang pakai teknik breakout. Bukan kalau major, reversal. iya. Ikut tren. Ngikut tren. Kalau trennya naik udah kita buy. Follow trend aja. Follow trend aja. Nggak usah sok-sok jago kita. Nggak bisa kita, ini udah harga lebih tinggi, udah tinggi nih harganya nih. Sell lah katanya. Meskipun lah harga ke 2070 misalkan ya kan. 3.000 pun sekalipun bro, nggak ada istilahnya harga udah terlalu tinggi, harga sudah terlalu rendah. Ini udah mahal kali nih gold nih begini-begini, nggak ada sebenarnya kayak gitu. Jadi ya teman-teman kalau Tetap ikut tren aja. itulah. Jadi teman-teman kalau misalkan udah mau pasang stop loss, jangan nanti jadi stop lossnya jadi kayak makhluk halus hilang. Nah, itu dia, jangan digeser-geser, jangan dihilangkan. Geser habis itu hilang. Gaib jadinya stop lossnya. Pasanglah stop loss. Stop Begitu loss gaib. harganya naik, ini kayaknya naiknya sebentar bisa turun lagi. Iya, karena harga udah terlalu tinggi yang kayak Geser, di bulan iya. tadi kan. Geser, begitu digeser, geser, akhirnya hilang stop lossnya. Stop loss gaib jadi. Aku kalau stop lossnya agak jauh nggak masuk aku Pak Bud. Iya. Misalnya jarak ke supportnya itu jauh ya kan. Ini SL-nya terlalu lebar nih. Misalnya Masuk. sampai 7 poin, aku nggak masuk. 7 sampai 10 poin SL-nya Iya. nggak masuk sih aku sebenarnya. Tapi kalau masih nunggu karena momen jauh kali berikutnya. kan. Jauh Ya, kali. besar. Kalau Apalagi- masih apalagi kalau trading di gold. Kalau masih range-nya 5 poin, masih oke lah gitu. Kalau ada momen tapi stop loss-nya itu besar, lebih bagus nggak usah masuk teman-teman. Sekalipun itu ada momen Itu di semua pair, Bro. di semua pair. Misalnya dia pakai metode A,
ya kan? Tang ada momen. Tapi di momen itu jarak dari dia entry ke stop loss itu Jauh. terlalu jauh, mending nggak usah masuk. Atau nunggu biar dulu dia naik dulu atau turun dulu sampai harga entry kita dengan stop loss itu sudah mulai Mengecil mengecil lah, iya mengecil. untuk memperkecil risiko. Iya. Jadi TP-nya yang makin diperbesar. Iya. Contoh misalnya RNR-nya kan itu kan 1:1. SL-nya misalnya 7 poin, TP-nya juga 7 poin. Ya kan? Itu kan sama-sama 7 tuh. Iya. Tapi kalau menurut aku pribadi, kalau aku merasa 7 poin ini terlalu besar, aku tunggu dia dulu turun sampai dia nanti tinggal 3 poin atau 4 poin. Jadi istilahnya sharp entry. Iya. Kalau bahasa-bahasanya sharp entry. Lebih kecil lah resikonya jadi. Stop loss-nya lebih kecil, TP-nya jadi makin besar. Iya, Itulah TP-nya nanti makin RNR kalian tuh bisa jadi 1:2, 1:1,5. Iya sih, bagus gitu. Tapi apakah itu bisa terjadi, selalu terjadi? Nggak bisa selalu terjadi. Jadi kalau kalian misalnya tengok konten-konten, itulah trader-trader. Kalau kita kan konten kreator. Kalau kalian tengok trader-trader YouTube yang di sana itu, yang misalnya Satu poin. stop loss-nya kecil, TP-nya besar, itu bullshit tuh yang kayak gitu-gitu teman-teman. Baru Bullshit. direkamnya ulang di apanya aktif. Di replay. Di replay. Chartnya itu di replay. Ya, ini dingin guys. Cuma 2 poin aja guys. Harga langsung naik. TP-nya jauh kan. Kalau di replay, awak pun bisa ya Oh, kan. bisa. Coba kalau disuruh ikut harga running sekarang. Jadi terus ada lagi yang YouTuber yang trader itu kan, ini beneran trader nih Pak Bro. Dia posting selalu profit. Apapun postingannya selalu profit, selalu profit. Kalau posting selalu profit gampang ya kan. Itu makanya. Bikin aja 2 akun, 1 buy 1 sell. Mana yang profit itu Itu yang publish. diposting. Cuman tuh lah banyak yang mantap ya, profit, pakai metode ini profit. Gue coba lah Resikonya katanya. kecil. Kalau awak yang Rupanya sekali coba. Nah. kalau di sana dilihatnya biru, Iya. Sambil mantengin marketnya. Nah, itu dia. dilihat postingan yang kena TP terus. Hijau. Oh ini bagus nih ikut. Tiba yang punya kita merah hijau. Tapi aku Pak Bud, berapa kali aku ketemu sama klien Pak Bud ya, yang kalau dia tradingnya model-model kecil, ini sorry teman-teman ya, sorry bukan mau menghina atau menjelekkan atau mengecilkan hati kalian. Biasanya yang tradingnya itu di bawah $500 itu ya konsepnya kayak gitu tadi tuh Pak Bud. Biasanya yang aku jumpa ya, yang model-model trading $500, apalagi yang di grup-grup tele kita tuh. Itu biasanya $500 yang PD-nya tinggi, yang mencoba segala macam metode. Kebanyakan ya teman-teman ya, yang modalnya kecil, modal tradingnya kecil. Kalau modal tradingnya besar itu kalau menurut saya itu $10.000 ke atas. Dia pasti kayak mana aku bilang ya? Lebih apa dia Pak Bud? Metode memang betul-betul dipelajari dia. Iya. Ya. Metode ya, money management betul-betul dipelajari dia. Kalau dia nggak sanggup, dia akan panggil saya misalnya atau teman-teman analis yang lain. Kalau misalnya saya punya dana, saya deposit, lu yang tradingin gimana? Dia pasti ngomongnya kayak gitu. Ya. Karena apa? Aku udah pelajari metodenya, ininya manajemen risiko udah pelajari, ternyata nggak gampang, nggak mudah. Aku lebih bagus aku bilang aku ini nggak mampu, tapi aku mau ngikut. Jadi kuserahkan samamu. Dibandingkan aku sok pintar pakai metode ini, metode A, B, C, D, ujung-ujungnya MC, margin call. Itu mayoritas yang aku jumpai teman-teman. Kalau misalnya kalian merasa, ya sorry to say lah ya. Cuman memang mayoritas seperti itu. Kalau yang modalnya kecil kayak di kenal Telegram kami itu ya kayak gitu-gitu. Modalnya $200, entry-nya 0,1 lot. Ditengok awak entry 0,1 ikut dia 0,1. 10 poin ya udah habis SL-nya. Ya, nggak pakai SL. Nggak pakai SL. Nggak pakai SL. Jadi supaya yang $200 ini bisa jadi langsung $400 dalam waktu sekali entry lah gitu. Iya. Rupanya apa jadi 0. Jadi dia nggak memperhatikan kita masuk entry 0,1 modal kita berapa. Ya kan mana tahu dia berharap dari $100 tuh bisa beli Alphard, Pak Bu. Nah, itu Bisa. yang modal pas-pasan tadi tuh, Bro. Kalau menurut aku sih, Pak Budi ya, kalau misalnya trading ini langsung kita balikkan aja ke bisnis real.
Kalau kamu memulai bisnis dengan modal 1 juta 2 juta apa cukup? Itu aja sih kalau menurut aku ya. Iya. Betul. Bisa cukup nggak? Ya cukupnya itu cukup aja, tapi jangan harap dengan modal 2 juta kamu menggunakan dengan modal 2 juta di bisnis real, modal itu bisa menghasilkan untuk mencukupi kebutuhan hidupmu sehari-hari. Itu nggak mungkin. Iya. Bisnis apa coba bisnis real 2 juta? Katakanlah lebih besar lagi, misalnya 5 juta, bisnis apa? Dan itu pun juga pasti ada resikonya kan, bro. Masih ada resiko, bro. Jelas ada lah. Masih ada resiko. Jadi sama aja gitu ya kan, kalau sama di trading ini gitu. Sama aja. Jadi banyak orang Jadi kalau misalkan kena stop loss ya udah siap-siap nerima resiko itu tadi aja gitu. Toh bisnis lain kan juga ada resiko. Juga ada resiko. malah kalau yang punya duit tuh kalau misalnya ditanya berapa rupanya profit sebulan dari trading, ya 5%. Besar itu. Iya. Berarti setahun 60%, besar itu katanya. Yang punya perusahaan-perusahaan besar yang punya duit banyak. setahun 60% bisa kau bikin. Banyak itu. Tapi Aku kalau aja 20% setahun aja susah katanya. Tapi kalau yang modal $100 tadi, Contoh kayak yang siapa, bro, yang trader pro itu. Jeremy Comey yang kemarin Jeremy Comey itu aja 5% kan sebulan. lebih sering 2%, 3% yang kemarin sempat kita bahas, dan dia hanya menggunakan satu teknik, cuman pakai RSI doang. tapi dia konsisten, komit gitu, disiplin. Dan dia itu sudah bertahun-tahun lo trading. Yang 1 bulan trading, nah ini Marco Polo, pemberani dan tangguh. Modal kecil lot besar, tanpa SL. Mau dikalahkan market. Mau dikalah nggak bisa. Ya karena mindset orang itu tadi, kalaupun aku MC ya $100, aku rugi cuma $100. Tapi kalau modal yang besar, yang memang dia terjun di bisnis forex dengan modal 10.000, 20.000, dia lebih serius deh nih Pak Bud. Iyalah, karena kan modalnya lebih besar kan. Sampai portofolio pun itu dicatat dia semua tuh. Iya. Trading jurnalnya lengkap teman-teman. Kalau yang kayak gitu, ya aku pribadi pun kayak gitu juga. Semuanya itu harus kita jelas gitu. Misalnya aku entry buy atau sell. Kalau misalnya kena stop loss, itu harusnya direview. Kenapa ya bisa kena stop loss? Bukan cari-cari pembenaran ya kan. Cari ganti metode lagi. Bukan metodenya yang disalahkan. Iya. Ganti metode lagi. Bukan marketnya yang Datang disalahkan mentor lagi. ini, itu salah metodenya, bagus yang ini, ikut yang ini lagi metode. Ganti lagi habis itu. Datang mentor sana, Bapak trading gold itu jangan pakai stop loss. Karena gold tuh agresif. Gold itu agresif Pak, sebentar naik sebentar turun. Kalaupun dia turun, biarkan aja Pak, naik lagi nanti tuh. Karena harga pasti balik lagi. Rupanya harga tuh turun terus ya kan? Nggak naik-naik. Gak naik-naik, ditelepon lah marketingnya tadi nih. Tolong dong naikkan harganya. Ini gimana harganya belum naik-naik nih, kamu suruh tahan ini, saya tahan sampai berapa? Tunggu aja Pak, kalau perlu Bapak buy lagi. Jangan pernah pakai stop loss Pak. Tapi ini equity saya tinggal dikit, ya Bapak tinggal top up. Itu dia, itu bahasa terakhir. Bapak tinggal top up, kok susah Karena Pak? yang penting itu equity Pak. Kalau equity kita tahan, yang bisa gitu tanpa pasang stop loss. Nggak pasang stop loss, Ujungnya MC meneng. terpaksa nasabah tadi top up ya kan? Karena nengok balance-nya udah gede. Udah sampai jual rumah, jual mobil untuk menyelamatkan akun tuh aja. Pintu aja. Nah itu dia. Biasanya nggak pakai stop loss tuh Pak Bud, biasanya akun-akun kecil. Biasanya akun-akun kecil tuh nggak pakai stop loss. Anggap remeh, anggap sepele sama trading ini. Dia nggak menjadikan bisnis trading ini kayak bisnis real pada umumnya. Dia nganggap bisnis trading ini ya kayak judi. Profit ya syukur, loss ya paling cuma rugi judi sekian, lah, gitu depok. dia. Ternyata secara nggak sadar, tanpa disadari dia udah deposit berkali-kali. Sama lah kayak judi, depo konsisten jadinya. Ya pokoknya. Karena kan trading ini kan Pak Bud kayak pisau bermata dua. Kita bisa membuat trading ini sebagai judi, bisa. Kita bisa membuat trading ini sebagai bisnis seperti real pada umumnya, bisa. Tapi kalau misalnya ternyata kita pas terjun ke dunia forex, ke bisnis forex, dan kita rugi, terus kita bilang ini judi, ya kita sendiri yang menempatkan diri kita ini Iya. sebagai penjudi di bisnis forex. Nggak pakai stop loss lah. Iya kan? Iya. Tak mau pakai stop loss, udah itu gonta-ganti metode. Itu aja sebenarnya penyakit umum trader-trader ini. Sama sampai bertahun-tahun. Dibilang lah gitu aja. Market ini nggak punya hati katanya. Statusnya aja trader lama.
Marketnya kejam, lebih kejam daripada kata-kata mantan kan. Lebih kejam dari Ibu Tiri. Oke bro, terakhir nih bro, stop loss itu sehari itu kalau bro sendiri targetnya berapa kali bro? Misalkan sekali apakah langsung stop atau gimana? Kalau aku ada momen masuk, apalagi kan kalau aku intraday ya. Kalau aku intraday ya biasanya sekali sehari. Iya, oh begitu. Kalau misalkan kena stop loss? Kalau misalnya nih, aku masuk siang, ya kan? Aku masuk siang, Iya. TP-nya itu bisa malam, stop loss-nya juga bisa malam. Nah, kalau misalnya malam itu ada momen lagi aku bisa masuk, aku masuk. Tapi kalau nggak ada Posisi yang momen tadi ya udah clear? Posisi tadi udah clear. Berarti tetap- kena TPSL dulu. Berarti tetap masuk. Tetap masuk, tetap masuk. Kalau ada momen. Tapi kalau misalnya aku masuk, malamnya udah clear nih. Misalnya kena stop loss, aku ada momen aku masuk. Ternyata nggak kena nih pendingan ordernya. Iya. Ya udah, Besok lagi gitu besok kan? lagi. Jadi nggak ngebut ngejar recovery hari itu juga, nggak harus recovery hari itu Nggak harus juga dikejar. gitu. Jadi kalau kita ngejar-ngejar market, Mm-mm. ya bayangin aja Senin sampai Jumat mau nggak tidur, Iya sih. iya kan? Kalau kita ngejar market, Jadi kan tanamkan mindset masih ada hari esok. masih ada hari esok. Market nggak berhenti hari ini kok, besok masih ada lagi. Iya. Tips yang kedua nih teman-teman, buy ketika naik, sell ketika turun. Nah itu tips tuh. Jadi kalau trennya lagi naik, kalian buy. Kalau trennya lagi turun, kalian sell. Jangan tren naik kalian sell, tren naik Jangan kalian udah sell. naik kalian sell. Ini harganya udah naik tinggi nih, kita sell. Ini lagi tren naik ini bosku. Buy-lah ketika naik, sell-lah ketika turun. Tapi kalau udah jenuh dia, baru. Cuman kan kita kadang nggak tahu jenuhnya di mana. Capek dia di atas tuh kita nggak tahu. Yang pasti selama trennya naik, ya udah buy. Buy ketika naik, sell ketika turun. Jangan terbalik-balik. Cuman tuh lah penonton kita ini kadang Pak Bud cuman 10 menit aja ditontonnya podcast kita nih. Yang aku omongkan tadi itu udah menit ke-20 kan. Yang ditontonnya baru 10 menit. Entah apapun yang diwak labu orang Di skip. Di Jadi skip. nanti ujungnya salah paham jadi. Nah, itu dia. Makanya biasakanlah nonton tuh sampai habis teman-teman. Banyak beberapa yang salah paham jadinya gitu kan. Iya, biasakanlah nonton tuh sampai habis. Ini yang tadi tips tadi tuh menit ke-20 misalnya kan. Orang tuh nonton baru 5 menit. Oke, aku udah tahu apa isi kontennya gitu. Langsung ngasih tanggapan. Karena awal-awal tadi kan udah kita kasih Iya. tahu cara SL-nya, Iya. TP-nya. Tapi dia nggak dengar tip kita yang tadi tuh, tips yang tadi tuh. Oke, aku udah tahu. Buka market entry. Udahlah. Rupanya kena stop loss. Habis itu komen depan Rupanya kita. kan stop loss. Komen di konten yang Iya. tadi tuh ya kan. Betul kalian konten Langsung kreator. dapetnya nggak enak. Nah, kalian bilang begini begitu begini. Langsung begitu. dicap konten kreator bukan trader. Nah, itu dia. Mana? Merte nih Bang. Nggak boleh begitu. itu tips kedua ya kan. Nanti 10 menit lagi aku kasih tips ketiga. Maka tonton sampai habis. Kuota tuh jangan dihemat-hemat. Tapi trader. Itu dia. Sebenarnya masalah publik itu aja sih. Yang paling besar yang bagus sih materi kita malam ini, masalah stop loss. Stop loss tuh penting. Kalau kalian nggak mau pakai stop loss, nggak usah trading. Kasihan duit kalian. Serius. Iya. Sayangi duit kalian, sayangi jiwa kalian, sayangi istri kalian, pacar kalian. Bagus makan bakso lagi. Iya. Nah itu dia. Aku dulu Pak Budi, waktu awal-awal aku trading Pak Bud, candu. Orang yang baru terjun ke dunia trading dan profit itu pasti candu. Candu. Aku dulu candu. Iya. $100 bisa jadi $200. 2 hari coy. Pas udah loss MC, ini coba lagi nih penasaran tinggi. Deposit lagi. Deposit lagi. Kemarin aku pakai stop loss kena terus nih. Harga balik lagi. Kali ini aku nggak usah pakai stop loss. Ku tungguin aja. Nah kan betul kan? Apa aku bilang? Tak betul kata si Algri FX tuh. Katanya pakai stop loss. Ini buktinya balik. Betul. Balik harga tuh. Katanya. Rupanya besok tak Candu. balik. Besok tak balik. Deposit Dicoba lagi. Di all in habis itu. all in. Sayangi duit kalian. Kalau kalian masih trading dengan modal kecil, saran aku mending nggak usah. Kalian tabung-tabung aja duit kalian dulu. Betul nanti jatuhnya memang kayak judi nanti. Kalau kayak judi, itu dia tadi. Tipe konsisten. Candu ya kan. Heeh. Karena trading ini kan ya itu tadi, forex ini pisau bermata dua. Bisa dijadikan sebagai judi, bisa dijadikan sebagai bisnis utama. Iya. Judi ya itu tadi lah macam binomo jadinya. Ya, kayak binomo. Kayak binomo jadinya
financial betting. Tapi kalau di orang yang main slot nggak pernah disalahkan slot itu. Coba di trading. Salah-salahkannya itu market. Banyak orang yang kayak gitu. Banyak juga orang yang habis sampai miliaran di trading forex. Yang kemarin yang robot-robot trading banyak juga. Cuman ya itu tadi, kalau memang kalian mau terjun di dunia bisnis forex, pelajari dulu bisnisnya seperti apa. Dan harus menggunakan stop loss. Kalau modal kecil mending nggak usah trading, serius. Broker yang sehat pun regulasinya habis banyak juga yang ber-MM karena nggak ada stop loss. Ya itu tadi nggak pakai stop Stop loss. loss tuh nggak ada. Udah modal kecil dipantengin, begadang-gadang, dapatnya nggak seberapa. Sia-sia aku trading forex ini katanya. Udah dipantengin. Pantengin kok. MC pula. MC pula. Mata ada merah. Mata udah merah. Marketing di telepon pun tak bisa-bisa gitu kan. Awak ikut signal tuh tak bisa komen. Disembunyikan. Ini udah tawar. Iya kan? Nggak usah lagi kalian ikut-ikut signal tuh. Ngapain kalian ikut-ikut signal? Yang betul tuh apa, bro? Manajemen account. Nah, itu dia. Signal Signal masih tuh ada signal, bro. Gimana bro ini? Tapi lebih prioritas manajemen account lah. udah lah kayak pemain saham aja lah, just invest. Karena gini ya, nggak semua orang punya skill untuk trading. Untuk trading. Trading nih harus sabar. Iya kan, Pak Bud? Kayak orang mancing, udah diletak umpan tunggu kan? Iya. Bukan diputar-putar kan ya kail tuh. Mana ikan dicampak saya. Kan nggak kayak gitu orang mancing kan? Iya. Ada nggak ada ikan dilemparnya kan? Kayak pending order, Iya, dilemparnya kail tuh ya kan? Ya, ditunggunya ikan tuh datang ke situ. Sama kayak kita, pasang PO tunggu harga tuh kena kan gitu. Kalau habis cacingnya berarti ya udah cut loss. Iya. Jadi pasang lagi cari momen ya. cari umpan, kasih umpan Sama lagi. aja trading itu. Trading ini kayak kehidupan sehari-hari. Iya. Ini nggak entahlah ditungguin sampai malam-malam gini. Dijadikan trading tuh jadi kayak beban gitu loh. Di locking, udah di locking dipantengin juga. Iya. Nah, di locking pun dipantengin. Naik dari bawah sampai ke tangga lantai 3 dipantengin. Padahal posisi locking. Posisi locking. Dari pintu depan sampai ke lantai 3. Masih hidup kawan itu. Apa? Masih ada kawan itu. Nggak tahu, katanya dapat reward dia mobil dari Okta FX. Ini withdrawal jam 11 withdrawal, maunya jam 11 dia withdrawal, jam 11 lewat 5 menit udah masuk duitnya. Tuh orang bank tuh kan ngitung duitnya dulu ya kan. Duitnya di withdrawal ya kan. Yang WD bukan cuma dia, banyak yang Iya, WD banyak kan. yang WD. Yang Mungkin dihitung dia tuh banyak. Mungkin dia terbiasa trading broker luar nggak bro? Broker luar pun nggak bisa 5 menit bro. Nggak bisa secepat itu. Yang pasti kan kalau kita withdrawal tuh di hari yang sama. Yang penting kan duit cair gitu aja gitu kan. Alah, aku juga nih ya teman-teman ya, aku udah pakai FBS, udah pakai Okta. Di situ katanya satu kali apa? Minimal 1 jam. Maksimal 2 kali 24 jam juga. Maksimal kan? Cuman iklannya aja. Iya, memang aku lebih sering cepat. Jam 12 malam pun aku withdrawal bisa cepat. Cuman kan itu kan WD-nya $50, $60 untuk beli-beli bakso. Misalnya lapar, WD lah dulu. Uang aku kan semua di trading loh. di broker semua duitku. Nggak mau aku taruh di bank. Aku kan anti riba. Nggak mau pakai bunga ya. Nggak mau pakai bunga. Aku nggak mau uangku tuh bertambah karena bunga. Mau uangku tuh bertambah karena hasil transaksi. Wise kan? Tapi malah kebanyakan orang bilang riba. Nah, itu dia. Daripada aku trading mending ku taruh uangku di deposito. Ya kan? Tapi di mana-mana dia ceritanya masalah riba. Trading tuh judi, daripada kalian main trading itu judi. Lebih bagus uang kalian tuh kalian letakkan di deposito. Ini dibilangnya judi. Deposito enggak? Deposito enggak. Uang kalian bertambah aman katanya. Oh. Dia belum tahu nabung di bank SVB kayak mana. Heli Bank itu. Oh alah. Tapi kan kalau yang misalkan di deposito kan itu di trading kan juga nggak bro? Ya kan? Di saham gitu kan? Iya, orang itu dilempar lagi lah. Jadi kan kalau kita deposito kan misalnya 3 bulan nggak boleh ditarik, Selain orang bank minjamin kan itu kan di trading kan diputar juga. lagi. Ya pengelolaannya kan beda-beda kan.
Pengelolaannya beda-beda, makanya bisa mereka menargetkan 1 tahun sekian persen bunganya. Ya diputar lagi lah. Putarnya kemana hanya bank dan Tuhan lah yang tahu. Nah, itu dia. Hanya bank dan Tuhan lah yang tahu. Kita kan nggak tahu, kita TB aja, terima bersih. Tapi mending trading lah, nggak ada lagi selain trading. Iya, kalau nggak manajemen account TB juga kalian, terima bersih, kan? Deposito kan aja ke kami. cepat. Nah, deposito tetap ke broker. Oh iya, Deposito deposito, tetap di broker. tetap di broker maksudnya, akunnya gitu loh. Kasih aja TB kalian tinggal TB. Kontak ada di bawah di deskripsi. Sengaja, terserah mau Pak Budi, mau yang swing ada Pak Budi, mau intraday ada Bang Patar, mau yang main-main cepet-cepet ada aku. Nggak suka main lama-lama. Apa? Kalau baru nempel udah selesai apa namanya? Apa itu Pak Bud? Ejakulasi dini apa? Ejakulasi dini baru masuk market langsung close. Baru itu megang gini. terlalu cepat dia kontraksi. Iya, cepat kali. Baru masuk kan dia bukan pakai 5 menit, time frame yang 1 menit. Baru masuk langsung close. Hiper pula lagi. Belum masuk pun baru melangkah kaki kanan sebelah masuk udah keluar Iya. lagi. Enggak, baru pegang tangan gini. baru masuk udah langsung lot. Baru ini udah langsung lot. Kena getok sekali mati. Itu teknik Oh, scalping. Itu teknik scalping. Tapi capek ya. Di trading scalping juga capek. Sama kayak gitu-gitu juga. Bisa jadi nggak keluar-keluar lagi tuh. Impoten. Itu yang swing itu, Bro. Oh, swing. Tapi gimana lama. Oh iya ya. Posisi Oh iya. Posisi Pak Budi yang 2 minggu lalu belum clear. Karena kan dari tanggal 17 saat away semua nih. Pakai obat kuat. Tisu magic. Belum ada close. Kapan lagi entry gini? Kapan lagi entry? Kawan udah pada close, udah pada withdraw ya kan? Kawan udah pada Kawan udah pada withdrawal, udah Iya. pada MC. Dia masih menunggu. Kapan ini close-nya? Gak lama kali SL nggak kena, udah mau dekat SL balik lagi dia, udah mau dekat TP balik lagi dia. Kapan masuk nih? Karena memang orang swing kan kayak gitu, sebulan 4 kali. Iya. Awak trading intraday sehari sekali. Swing SL-nya jauh juga ya kan? Swing SL-nya jauh, Bro. Jauh. Pak Budi SL-nya 100 coy. Lama nembak. Nggak kayak gini-gini ya. Durasinya lama coy. Durasinya lama. Sambil baca koran, minum kopi. Posisinya apa? Kalau SL-nya jauh, TP-nya juga jauh. Apa ya dibilangnya? Dia terlalu banyak menunggu jadinya. Lama, kapan lah entry-nya ini lagi? Nasabah pun lupa punya akun. Sampai lupa dia. Masih telepon. Begitu Pak udah TP. Pak yang kemarin udah TP, Pak. Oh iya. Apa maksud? Takutnya apa kan? HP-nya udah dijual. HP nasabah udah dijual. HP khusus untuk trading ya. HP khusus trading. Karena kelamaan close posisi, Ku hapus dulu meta tradernya. Ku jual dijualnya. HP-nya. Nggak sadar dijual dia ya kan? Karena dia udah lupa dia punya akun. Terus dibelinya lagi HP cuma karena nengok posisi udah clear. Pak, kita profit Pak ya. Yang kemarin, yang mana? Yang kapan? Gitu. Yang kemarin Pak, 3 minggu lalu. Oh iya. Profit berapa? $50 Pak. Aduh. 3 minggu. Oh Tuhan. Udah swing. Masih juga. Kok tinggal 50? Kemarin saya lihat 500 profitnya. Iya, kita close-nya di 50. Oke, jadi udah kan? Oke. Oke, jadi gitu ya sahabat trader. Sekali lagi kami ingetin kalau untuk stop loss di trading itu memang sangat penting ya. Wajib. Nah, Stop yang loss namanya itu wajib. trading kita juga harus ya siap menerima resiko lah gitu. Jadi Excel itu udah makanan sehari-hari juga lah. Dan paling penting kalian harus uji dulu untuk
metode yang mau kalian gunakan, probabilitasnya seberapa besar ya. Ya. Oke, sampai sini dulu, see you next time.